Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya pada kesempatan ini akan mempresentasikan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif khususnya yang ada di sekolah kita. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pacangkuang. Yang selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru atas kesediaannya keluasan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi ini. Baiklah, kita lanjutkan ke materinya saja. Nah, perlu ketahui di CGP angkatan 10 ini yang pertama ada fasilitator namanya Ibu Rina Sulfiani SPDGR, yang kedua ada Ibu pengajar praktik Ibu Iman Nurwahidah MPD, dan saya sendiri Hansan Herlawan, calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga tergerak nanti akan mengikuti calon guru penggerak, karena banyak ilmu dan wawasan pemahaman baru yang akan kita peroleh di CGP ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini ada 8 sub yang akan dibahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mengetahui, meskipun kita belum melaksanakan kurikulum merdeka, tetapi istilah profil pelajar Pancasila sudah kita tahu ya, karena sebentar lagi tahun ajaran sekarang kita akan melaksanakan kurikulum merdeka. Ibu Nurul, coba tahu nggak ada berapa dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ada 6? Iya, coba disebutkan Ibu Nurul. Untuk dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah benar, kritis, mandiri, kreatif, ya, gotong royong, dan satu lagi berkebinekaan global. Iya, boleh. Tepuk tangan. Alhamdulillah, meskipun kita belum melaksanakan kurikulum merdeka, kita sudah mengetahui ya ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis, dan yang terakhir, mandiri. Sebetulnya kita juga sudah melaksanakan ke-6 dimensi tersebut, hanya saja dalam pengadministrasian kita belum diterapkan ya. Maka ada fungsi dari Ibu Poros juga dan pihak dinas pendidikan ketika kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, kita memasukkan dimensi-dimensi ini disiplinkan ya di rencana pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang diferensiasi ini. Diferensiasi itu kita sesuaikan ya dengan kemampuan siswa intinya. Jadi kita boleh membuat suatu program, tetapi kita juga program tersebut kita sinkronkan dengan kondisi yang ada di sekolah, baik dengan sarana, dengan kemampuan murid, dan juga daya dukung lainnya, sehingga para peserta belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi meskipun ada satu temanya tentang membuat suatu kegiatan, memang semua orang itu tidak mungkin mampu dalam kegiatan tersebut, tetapi kita menyederhanakan lagi, membuat lagi trik atau cara agar semua siswa tersebut dapat melaksanakan tugasnya. Misalkan dalam membuat mainan dari kertas, karena yang jago bisa bikin poligami, tetapi yang kurang misalkan bikinnya cuma layang-layang dilipat saja. Dan ada yang lebih kurang lagi, misalkan hanya melipat seperti biasa saja, lipatan kotak-kotak ya. Nah itu semuanya juga
kita sesuaikan meskipun temanya sama, tapi ketika dalam pelaksanaannya kita mempermudah tugas siswa. Selanjutnya ini lewat, langsung saja ke materi yang kedua. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Nilai disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, rasa maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tadi sudah dibacakan dimensinya. Nah mungkin di Bapak Ibu juga baru membaca ada IBO Primary Years Program atau PYP. Di dalamnya sama sih nilai-nilainya ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga keterampilan hidup atau life skill. Nah ini yang sering dilaksanakan di jenjang SMP SMA. Life skill ini karena kurikulum yang dilaksanakannya lebih kepada life skill atau percakapan ya. Jadi lebih kepada produk kalau di kelas tinggi itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Coba ada tahu nggak kebutuhan dasar manusia ada berapa? Yang sudah kita ketahui. Misalnya kalau Bapak Ibu mungkin mengenalnya yang 3 ya, kebutuhan primer, sekunder, tersier atau sandang, pangan, papan. Coba Bu Silvi, sandang, pangan, papan itu kalau diibaratkan seperti apa? Sandang apa, pangan apa, papan apa? Sandang. Berarti pakaian. Rumah iya benar itu dia. Bapak Ibu juga memahami ya kebutuhan, kalau itu sebetulnya kebutuhan pokok kita ya. Tapi kebutuhan dasar manusia di sini yang akan kita bahas bukan yang itu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia ada 5 ya kalau di modul ini. Yang pertama, kebutuhan manusia itu bertahan hidup. Salah satunya indikatornya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu baru satu berarti yang disebutkan oleh Bu Silvi tadi itu termasuk kepada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kan kalau manusia kebanyakan kita ingin jadi penguasa ya, ingin menjadi yang lebih. Nah, salah satu indikatornya yaitu penguasa itu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah itu tipe penguasa. Yang selanjutnya kebebasan. Pasti semua manusia ingin bebas. Bahkan saudara kita juga di Palestina sampai sekarang belum terbebas ya dari penjajahan. Nah, kebebasan ini salah satu indikatornya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan. Semua manusia pasti ingin senang. Salah satu cara pencapaiannya kita bisa senangkan apa? Bermain pasti ya. Anak-anak kalau kita lagi belajar banyak bermain pasti lebih antusias, lebih menyenangkan. Jadi pembelajaran yang kita lakukan lebih banyak ke arah permainan, tapi permainan bukan permainan secara langsung ya. Kita masukkan ke dalam pola pembelajaran. Banyak humor, antusiasme dan tertawa ya. Itu kesenangan. Dan motivasi pelaku manusia yang ketiga, ada motivasi ekstrinsi, ada juga motivasi intrinsik. Yang pertama ekstrinsi, ada 2 contoh. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada juga motivasi perilaku manusia. Karena kita kepada siswa pasti pernah melakukan yang ketiga ini ya. Ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman, kalau kita pernah menghukum siswa berarti itu biasanya tidak
saat tiba-tiba ada kasus apa, kita langsung menghukum mereka. Misalkan kelas terjadi juga misalkan ya dari siswa kita karena memang dia tidak disiplin baik dalam atribut, pakai sepatu ataupun itu, nah kita menghukumnya secara misalkan dilarikan di lapangan ataupun kita menghukum secara langsung dipetrik ya, cepret ya ada. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan di hukuman itu. Murid juga tidak tahu anjingnya tosnya mendapatkan kesalahan dan hukuman itu murid tidak terang. Yang selanjutnya bersifat satu arah. Jadi kebanyakan mungkin siswa kan kalau dari pasifnya, kita sebagai penghukumnya yang akan menjadi aktif terus mencecar anak kita dengan berbagai pertanyaan. Dan yang keempat, berupaya hukuman fisik atau psikis berupa hukuman fisik. Pasti siswa tersebut pernah kita hukum baik secara langsung atau tidak secara langsung. Tetapi kalau konsekuensi ini diambil dari adanya kesepakatan dulu sebelumnya. Jadi ketika kita di kelas ingin mengajarkan atau mendisiplinkan anak, bagusnya kita itu membuat dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi nanti seperti di kelas 5 ada dibalikinya, bagus sudah ditempel keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi itu indikator-indikatornya itu siswa yang menulis, yang membuat. Silakan nanti diberikan potongan kertas, ya kertasan yang fotos, skinop itu dipastikan saja ke siswa. Silakan kalian tuliskan ini bagaimana kelas kita, misalkannya ditulis semuanya cita-citanya, keinginannya. Nah nanti ditempel di papan tulis semua siswa tersebut dan kita kumpulkan sesuai dengan kebanyakan yang mereka inginkan. Misalkan yang pertama, tidak ngobrol di kelas, tidak membuang sampah. Nah untuk kata-kata tidak, jangan di CGW ini memang tidak disarankan. Kita lebih memakai lagi bahasa untuk positif ya. Jadi tidak membuang sampah di mana saja, jangan diganti misalkan sepotong sekitarnya alangkah baiknya membuang sampah tidak di sini, seperti itu. Jadi kata-kata tidak jangannya itu dihilangkan karena itu bersifatnya lebih memaksa ya. Jadi terkesan anak tersebut kita paksa tapi tidak membelajarkan mereka untuk sadar sendiri. Makanya kita membuang sampah pada tempatnya, seperti itu kata-katanya ketika kita akan membuat kesepakatan kelas. Kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Jadi semua siswa dan guru menyepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid ke konsekuensi. Seperti itu terkait soal pemanggilannya kamu lulus. Dipanggil dua orang berkelahi sakitnya, tetapi membuli istilahnya. Nah ketika kita memanggil, memang bagusnya seperti kayak polisi kan tidak dipanggil semuanya, kita panggil satu persatu. Satu dulu dipanggil dan itu dilaksanakan di ruangan tertutup, tidak ada orang yang tahu. Jadi kita lebih menggali informasinya itu secara umum. Nah itu betul, kita semua juga pasti senang belajar semuanya. Kita memperbaiki apa yang sudah kita lakukan, apakah ini benar atau salahnya, dan seperti itu. Jadi memanggil anak tersebut misalkan ke ruang perpustakaan atau ruang BK, ruang KS sendiri saja, meskipun yang kasusnya ada beberapa orang ya. Jadi kita mendapatkan informasinya secara utuh, tidak diada-ada, seperti itulah. Dan tidak terkesan siswa itu dipersalahkan secara langsung, tapi kita menggali informasinya secara pendekatan ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalkan seperti ini, kenapa kamu tadi berkelahi? Apakah kamu tahu nggak bahwa pekerjaan tetapi perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain? Terus selanjutnya apa yang kamu lakukan setelah kesalahan tersebut kamu lakukan? Dan kesalahan kamu itu sudah melanggar apa? Karena dari terus nyambung tanya-tanya dari secara dinamik. Dan ada pertanyaan-pertanyaan untuk menggali siswa tersebut, tetapi secara tidak memaksa. Apa dampak dari perbuatan kamu tersebut? Misalkan ngawalan anak-anak karena apa misalnya dapat merugikan, dapat mencaci maki dan sebagainya, beda-beda alasannya Bu. Ternyata nanti ayat di restitusi nantinya
Jadi kita termasuk yang mana nih? Ada penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi kita itu sebagai teman, yang keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, jadi orang di guru tadi kan sadar pasti anu lima itu bakal tanya di salah satunya. Yang pertama penghukum, tipe seperti ini kalau penghukum. Seorang penghukum bila menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi setiap hari kita melakukan hukuman terhadap anak kita langsung karena fisik, secara verbal secara langsung. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kenapa kamu seperti ini? Jadi terus khawatir disalahkan sih bukan? Kamu tidak boleh seperti ini ya, karena kalau seperti ini akan seperti ini. Nah, terus berarti di ini kasih suara. Katilu teman, dalam teman masih banyak. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kan bagus kalau kita menganggap siswa kita sebagai teman. Kita akan, tapi ada sisi negatifnya ketika siswa tersebut dianggap jadi teman. Kadang ada kalau kelebihan rasa ininya dan kurang hormat mungkin. Jadi karena anggapan mereka kita ini teman, kayak seperti kebetulan katanya secara ini. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti atau mengawasi. Nah, itu. Dan yang kelima, manajer. Nah, yang bagusnya yang ini kadang kita sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan itu aja sekali diselesaikan aja. Jadi tidak melibatkan banyak orang. Jadi kita hanya memfasilitasi saja. Bagaimana seperti tadi, bagaimana sebaiknya kalau tidak seperti ini. Sudah melanggar kesepakatan kelas. Kan ini kan kesepakatan kelas ada juga mengikuti dan menuangkan di gagasannya. Nah, misalnya seperti ini pernah ada posisi penghukum ya, kasus siswa tidak memakai kelengkapan atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama setengah jam dan berlari satu putaran di lapangan. Itu penghukum. Upami pembuat merasa bersalah, berapa kali atau ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu berarti pembuat merasa bersalah. Upami teman dia ngawalan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti lagi. Nah, itu mas temannya. Upami pemantauan dia bahkan ada satu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kami minta bagaimana manajer dia. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dan juga Tino Uraja sadar itu hal masuk kemananya, lalu disarankan lebih baik kita yang manajer ya, jangan tidak langsung menjudge kepada siswa tersebut. Ini lewat. Nah, ini Bu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas mungkin saja kita yang buat sendiri ya Bapak Ibu guru, secara langsung membuat suatu tata tertib kelas 4, tata tertib kelas 2, dibikin ibu sendiri tanpa dikonsultasikan dulu, dikoordinasikan dengan siswa-siswa kita. Nah, kalau keyakinan kelas seperti tadi kita membuat secara bersama-sama, bahkan semua indikator tersebut dari siswa datangnya. Nah, kita hanya memfasilitasi dan kita hanya menampung semuanya agar menjadi suatu keyakinan kelas. Salah satunya misalnya di ayat tentang keyakinan kelas, contoh simpuling ada kehadiran dan keterlambatan. Yang kedua tentang kebersihan dan kerapihan. Yang selanjutnya peralatan sekolah, seragam sekolah, teknologi dan gadget, disiplin dalam pembelajaran, berpartisipasi dan kerjasama, dan terakhir tugas dan PR. Dicatatkan di dalam kesepakatan juga ketika ada siswa misalkan yang tidak mengerjakan tugas atau mengerjakannya di kelas, baru kita bisa membuat restitusi. Kenapa kamu tidak mengerjakan di rumah? Kamu sudah melanggar. Kenapa kamu tidak mengerjakan di rumah? Kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Karena bahwa ada
di rumah kayak di sekolah, berarti kalian tidak apa istilahnya, sudah melanggar ini, sudah melanggar keyakinan kelas. Nah ini di segi restitusi itu ada 3. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salahnya yang mana. Dan terakhir, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Jadi segi 3 restitusi ini seperti yang Bu Rosari teruskan, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan tadi selama dialog tidak memaksanya, penuh dengan pendekatan. Dan misalkan ini menstabilkan identitas yang bagaimana? Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan kata-kata seperti ini menstabilkan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Ibu Bapak tidak pernah mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kata-kata yang ada di menstabilkan identitas. Sedangkan kalau yang divalidasi tindakannya salah, seperti ini kata-katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu penting bagimu. Terakhir, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Itu keyakinan kelas. Nah ini video syukuri pasal nyobian ini wawancara sarang kelas 4 ayat 2 orang kasus karena tidak sengaja dijumuk gambar kabadu budaya cangan Anandia sarang keganian ini dan tersampaikan. Lanjut aja, aku udah beres Bapak Ibu. Silakan ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, kita sharing saja. Boleh mau menanggapi apa dari pemaparan tersebut? Bingung kita boleh ini? Siap-siap enggak? Bu Mimin. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanggapi Hasil dari pemaparan tadi yang Bapak paparkan tadi. Jadi secara keseluruhan semua isi dari semua materinya menunjukkan kalau penanganan setiap murid itu tidak boleh ada kekerasan baik fisik maupun psikis. Jadi yang saya pahami sekarang berarti secara manajerial kita harus mengedukasi kesalahan setiap murid itu dengan jangan berupa fisik maupun psikis hukumannya yang nantinya akan menimbulkan rasa kestabilan emosi bagi siswa tersebut. Itu yang saya paham. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Betul. Silakan dulu mau menanggapi. Memang benar ya. Intinya kita juga melaksanakan ini yang segitiga restitusi. Yang pertama seperti tadi, kita jangan langsung menghakimi ataupun menjudge anak tersebut ketika di kelas, karena apa dampaknya kepada yang lain akan menyebar, bahkan secara emosi mereka dipermalukan di muka umum istilahnya, karena dimalukan, apalagi kita membuatnya semakin menciut terus jadi kayak dampaknya kan anak-anak kan hiji bakal mengajarkan secara dendam, menumbuhkan rasa dendam di hatinya, dan selanjutnya membuat rasa malu, dan terakhir mungkin tingkat percaya diri dan motivasinya udah di sekolah ada kemarin dihukum dan bikin kaki misalkan papan udah teman-teman di situ ibu seperti itu intinya ya. Bagus, silakan terus menanggapi, bebas mau yang mana, mau yang keyakinan sedikit-sedikit atau motivasi bebas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menanggapi ya Tuhan. Terima kasih atas segala ilmu yang sudah disampaikan, dan alhamdulillah ya saya selama di kelas 2 melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Guru hanya membimbing dan mengarahkan saja, tetapi keyakinan kelas
hanya pure mereka yang membuat. Jadi ketika mereka melakukan hal-hal kesalahan yang mereka buat secara pribadi, kita bimbing lagi, arahkan lagi. Nah, kan kalian sudah membuat kesepakatan ini. Masih ingat? Oh iya, ya. Dan ternyata dengan keyakinan kelas yang diterapkan di awal pembelajaran ketika kita masuk, ya, itu membuat efek yang positif dan anak sadar akan kesalahan-kesalahan tersebut. Namun, ya memang kadang anak suka beda lagi, tapi kalau kita benar-benar mengarahkan tanpa menghakimi atau kayak tadi ya menerapkan hukuman yang psikis atau psikis, itu malah jadi gak enak. Tapi dengan keyakinan yang sudah disepakati dengan yang dibuat oleh dirinya sendiri, menjadikan anak ikut andil dan berperan untuk keberlangsungan pembelajaran. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kelas 2 sudah melaksanakan keyakinan kelas dan bisa dilaksanakan ya. Gimana kelas 1? Silakan cekap Ibu KS, mangga belum balik ya. Menanggapi KS tentang materi yang telah disampaikan budaya positif ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi saja dari materi-materi tadi tentang segitiga apa? Ya, jadi ada keyakinan, ada apa lagi tadi? Menanggapi saja dari materi-materi tadi tentang segitiga apa? Ya, jadi ada keyakinan, ada apa lagi tadi? Menstabilkan ya. Nah, tadi saya setuju dengan Ibu Nurul yang sudah dilaksanakan bahwa ada kesepakatan meyakinkan kepada anak bahwa setiap sebelum pembelajaran dimulai kita awali dengan kesepakatan dulu. Terus apa-apa keyakinan yang sudah diterapkan atau sudah ditulis oleh siswa itu kembali diingatkan, sehingga setiap kali pembelajaran atau mulai pembelajaran anak itu ingat, oh iya saya harus begini, saya harus begitu. Nah, jadi mudah-mudahan dari yang Ibu Nurul katakan bisa menjadi inspirasi bagi ibu guru yang lain diterapkan, sehingga untuk pembelajaran akan lebih baik lagi dan anak tidak merasa tersudut atau merasa dihakimi. Dan kalau sudah yakin, sudah ada kesepakatan, anak itu akan menyadari kesalahan dirinya sendiri. Mungkin selama ini juga saya merasa bersalah kalau sudah mengingat dirinya. Mungkin kedepannya kita memberi solusi kepada anak, meyakinkan dengan secara teman, mengajak ngobrol secara teman, jangan terlalu menghakimi lah seperti itu. Jadi itu saja mungkin tanggapan dari saya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang lain. Ya, terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan, dan alhamdulillah ya saya selama di kelas 2 melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Guru hanya membimbing dan mengarahkan saja, tetapi keyakinan kelas hanya pure mereka yang membuat. Jadi ketika mereka melakukan hal-hal kesalahan yang mereka buat secara pribadi, kita bimbing lagi, arahkan lagi. Nah, kan kalian sudah membuat kesepakatan ini. Masih ingat? Oh iya, ya. Dan ternyata dengan keyakinan kelas yang diterapkan di awal pembelajaran ketika kita masuk, ya, itu membuat efek yang positif dan anak sadar akan kesalahan-kesalahan tersebut. Namun ya memang kadang anak suka beda lagi, tapi kalau kita benar-benar mengarahkan tanpa menghakimi atau kayak tadi ya menerapkan hukuman yang psikis atau psikis, itu malah jadi gak enak. Tapi dengan keyakinan yang sudah disepakati dengan yang dibuat oleh dirinya sendiri, menjadikan anak ikut andil dan berperan untuk keberlangsungan pembelajaran. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Itu mengenai anaknya, apakah
itu cara yang efektif untuk menggali informasi gitu ya. Kenapa satu-satu tidak langsung dua itu kan lebih cepat gitu, atau mungkin ada tujuannya? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih, Bu Lilis. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah
Cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi.
masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gania betul? Silakan Gania duduk. Ya Gania, mohon maaf ya Bapak mengganggu waktunya sebentar karena ada harus hal yang Bapak konfirmasi kepada Gania. Oh ya Gania, Bapak dengar dari teman kamu katanya kamu bertengkar dengan dia. Apakah benar demikian? Tidak, Pak. Yang benar. Tidak, Pak. Jawabannya jujur ya. Karena kalau Gania menjawabnya tidak jujur dan berbohong, Gania akan berdosa.
kamu perilaku saling menghormati dan menghargai teman itu penting tidak? Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Lalu kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali. Tindakan kamu dan tetap semangat ya. Tetap penjagaan yang soleh dan soleha. Silakan kamu boleh masuk kelas lagi dan belajar lebih giat lagi dan rajin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Anandia. Ya, silakan Bu, Anandia. Ya, sama-sama. Anandia, mohon maaf ya, Bapak ada waktu sebentar karena ada beberapa hal yang harus Bapak konfirmasi dengan Anandia. Oh iya, Anandia, Bapak dengar dari teman kamu katanya kamu bertengkar dengan Gani. Apakah benar demikian? Nah, benar. Tengkar tidak? Anandia harus tidur ya, karena kalau Anandia tidak tidur dan berbohong, Anandia berdosa dan masuk neraka. Mau tidak? Kalau tidur, kenapa besar? Kenapa kamu bisa bertengkar sama Gani? Kesalkan kenapa? Dimarahi karena apa? Jadi Anandia tidak sengaja menyegok gambar gambarnya ketika dia menggambar sehingga rusak gambarnya. Oh, seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Gani? Oh, gimana terus kamu Gani tidak mau memaafkannya? Ya wajar saja mungkin karena gambarnya menjadi rusak sehingga nanti kan nilainya jadi kurang bagus ya. Oh iya. Anandia, coba kita buktikan dengan kamu tadi menyinggung tidak sengaja, meskipun tidak sengaja, tetapi tetap saja kan gambarnya menjadi besar. Berarti Anandia sudah melanggar kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita apa? Dilanggar. Tidak saling hormati ya. Anandia, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar tadi? Menurut Anandia, saling menghormati dan menghargai penting tidak? Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang marah nanti? Lalu kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Harus dikuatkan ya dengan kamu ketika ada apa-apa kamu marah-marah ya. Nah, sekali tindakan kamu Anandia. Tetap semangat ya dan tetap rajin belajar jadi anak yang soleh dan tidak mudah marah-marah sama teman. Silakan masuk lagi ke kelas dan belajar lebih rajin lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Anandia. Ya. Gania. Ya, silakan dulu. Terima kasih ya sudah memenuhi panggilan Bapak. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar karena ada beberapa hal yang harus konfirmasi setelah Bapak mendengarkan penjelasan dari Gania dan juga Anandia sebelumnya. Bapak sudah memberi
silakan, karena permasalahan ini beberapa pada kesimpulan bahwa faktor tidak kesengajaan, tapi meskipun begitu kita harus saling memaafkan ya. Silakan Anandia dan Gania untuk bersalaman dan saling memaafkan. Silakan. Dan berjanji ya, kalian tidak akan mengulanginya lagi ya. Dan nanti ke depannya jika kalian menemukan lagi hal demikian, alangkah baiknya kalian melapor saja ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ya. Jadi agar permasalahan ini cepat selesai dan tidak menimbulkan kericuhan. Ya. Bapak doakan kalian berdua menjadi anak yang soleh-solehah dan lebih cerdas, lebih bermanfaat lagi bagi sesama. Ya, silakan sekarang kalian masuk ke kelas, belajar lebih giat lagi dan lebih rajin lagi. Semoga sukses ya. Silakan. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Anandia. Ya Pak. Ya. Gania. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya sudah memenuhi panggilan Bapak. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar karena ada beberapa hal yang harus konfirmasi setelah Bapak mendengarkan penjelasan dari Gania dan juga Anandia sebelumnya. Bapak sudah mengambil kesimpulan bahwa memang permasalahannya tidak terlalu berat. Tadi Anandia menjelaskan bahwa dia menyenggol buku gambar Gania sehingga gambar Gania menjadi rusak ya. Iya, karena Anandia tidak sengaja ya dari Gania dengan memarahinya dan kalau bisa memaafkan ya. Dan juga untuk Anandia, kamu ketika belajar ya jangan jalan sana dan sini, apalagi lari-lari, sehingga akibat perilaku kamu tadi menyenggol buku gambar Gania sehingga gambarnya menjadi rusak. Bapak harap dan Bapak sangat menginginkan kalian belajar dengan lebih rajin, lebih giat, jangan banyak main-main ya kalau dari kelas. Ya, silakan karena permasalahan ini beberapa pada kesimpulan bahwa faktor tidak kesengajaan, tapi meskipun begitu kita harus saling memaafkan ya. Silakan Anandia dan Gania untuk